สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Thailand yang berjudul 11, 12, 13. Hayo kita mulai. Tanggal 10 hari terakhir kerja sebelum dimulainya liburan panjang Songkran. Seperti kita di sini, orang-orang sudah macet-macetan pengen pulang kampung, termasuk satu pria yang bernama Tar. Diceritakan sebelumnya, Tar memutuskan pacarnya yang bernama Som karena sudah tidak lagi suka padanya. Som lalu mengancamnya akan mengakhiri hidup dengan mengirimkan banyak sekali foto-foto dan video, tapi Tar sama sekali tidak peduli dan bersenang-senang di pub. Setelah menghirup barang haram, Tar dengan santainya pulang ke apartemen yang hanya ingin mengambil barang-barangnya. Som terus memohon agar Tar tidak pergi, tapi Tar menjawab dia sudah muak dengan ancaman basinya. Siapa sangka kali ini Som benar-benar melakukannya. Dia lompat dan tewas. Kata-kata terakhirnya itu terdengar lagi yang berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu." Anehnya, mayat Som menghilang dan sekarang Tar melihat Som yang sedang menangis di kamar. Som mengulang perkataannya dan sekali lagi dia mengakhiri hidup. Entah apa yang terjadi, Som seakan muncul di mana-mana. Duduk di atas lemari dan sekarang tergeletak di kamar mandi. Tar semakin takut melihat kondisi Som dan tiba-tiba Som bangun yang lalu menariknya. Sebisa mungkin Tar melepaskan diri dan untuk merasa lebih tenang, dia pun kembali menggunakan obat ajaib. Setelah itu mayat Som dibungkus dan dibawa bersamanya. Dia membeli sesuatu di minimarket dan arwah Som memperlihatkan diri yang duduk di belakangnya yang berkata, "Kau tidak boleh meninggalkanku." Hantu itu semakin mendekat yang membuat Tar ketakutan dan akhirnya dia disadarkan oleh pelayan toko yang hanya ingin memberikan uang kembalian. Besoknya perayaan Songkran pun dimulai. Mobil Tar disiram air oleh ciwi-ciwi dan dia langsung berhalusinasi telah menabrak Som yang tiba-tiba muncul di depannya. Hantu itu ada lagi di belakangnya yang akhirnya membuat Tar kecelakaan. Sesadarnya Tar sudah di rumah sakit dan hantu Som muncul yang merangkak pelan-pelan di atas tubuh Tar sambil berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu," yang ternyata hanyalah mimpi. Rumah sakit juga tidak kalah horor. Tempat di mana Tar berbaring ini lebih terlihat seperti kamar mayat ketimbang kamar UGD. Setelah itu Tar mencuci wajahnya dan sekilas melihat bayangan yang berdiri di belakangnya lewat cermin. Ketika dia berjalan kembali ke tempatnya tadi, entah apa yang dia lihat tapi wajahnya menunjukkan ketakutan akan sesuatu, juga terdengar teriakan seorang wanita. Beberapa barang terlempar ke arahnya dan di sini hantu Som muncul dengan mengatakan kalimat yang sama. Sebisa mungkin Tar ingin pergi tapi masih sedikit terkendala karena tangannya tertancap besi. Singkat cerita akhirnya dia pun berhasil keluar tapi di lorong rumah sakit kejadian horor terus terjadi. Troli obat-obatan bisa berjalan sendiri seperti sedang didorong oleh sesosok tak kasat mata. Hantu Som lagi-lagi nongol dengan mengayun di atas lampu. Hal ini semakin membuat Tar takut tapi anehnya rumah sakit ini seakan tidak berpenghuni sama sekali. Kalau tadi Som asik main ayunan dan sekarang dia terjatuh di depan Tar sambil menyebutnya bajingan. Kemanapun Tar pergi, hantu itu seakan tidak akan melepaskannya. Lagi tegang-tegangnya kaki Tar keseleo. Sebagaimanapun dia mencoba ngesot, akhirnya dia ketarik dan digantung di atas. Som melepaskannya lagi dan membiarkan mangsanya untuk lolos yang kemudian akan ditangkap kembali. Tar masih mencoba kabur tapi malah masuk ke ruang mayat. Salah satu mayat yang terbaring di sana adalah mayat Som. Jadi, cerita sebenarnya adalah memang benar Som sempat ingin mengakhiri hidup. Tapi hari itu dia belum benar-benar mati dan meminta tolong kepada Tar. Tar yang dibawa pengaruh obat-obatan melihat dia sebagai hantu dan dengan tidak sadar menusuknya sampai tewas. Sekarang Tar baru sadar dengan perbuatannya dan meminta maaf kepada Som, tapi ternyata mayat Tar juga ada di sana. Jadi sebenarnya Tar sudah menjadi hantu dan apa yang dilihatnya adalah kejadian nyata. Tepatnya Tar tewas sewaktu tabrakan mobil tempo hari dan sekarang dia baru menyadari kematiannya. Cerita kedua ini diawali dengan beberapa pria yang sedang membuat film horor. Kita kenalkan dulu pemainnya ya. Mereka adalah Mod, Kay, Ot, dan Den. Pulangnya, Mod tampak terpesona melihat seorang gadis pujaan hatinya sedari dulu yang bernama Ning. Momen ini hanya sebatas itu karena memang Mod tidak pernah berani menyatakan rasa sukanya. Malamnya, Den merasa rekaman film yang mereka buat tadi sangat keren di mana bayangan Mod yang tertangkap di kamera seperti tidak berkepala. Menurut Ot, ini bertanda buruk yang berarti kehidupan Mod akan segera berakhir, sedangkan menurut mereka semua itu hanyalah terkendala soal dari mana sudut kamera merekam. Setelah itu di luar mereka melihat Ning yang sedang sendirian dan menyuruh Mod untuk mendekatinya.
Maud lalu menawarkan untuk mengantarkannya pulang dan di tengah jalan, Ning tiba-tiba mundur ke belakang karena takut akan sesuatu. Kalau Ning saja takut apalagi Maud. Dia juga hanya memejamkan mata yang ternyata itu hanyalah si engkong yang menggendong cucu sambil membawa lentera. Besoknya Maud semakin yakin mendekati Ning. Pagi-pagi sudah siap-siap beli bunga segala sedangkan teman-temannya masih bau iler. Maud menaiki bus yang sama dengan Ning tapi dia masih duduk jauh-jauhan di belakang. Sayangnya bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan momen itu nyambung dengan cerita pertama. Malamnya di studio, Odd sibuk menonton siaran horor yang katanya roh akan kembali setelah 3 hari sampai 7 hari setelah kematiannya karena urusan yang belum terselesaikan. Entah itu ingin membalas dendam atau hanya ingin berpamitan. Tanda-tanda kehadiran roh adalah anjing yang melolong, angin yang bertiup sepoi-sepoi dan merinding. Odd merasakan itu semua dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu yang ternyata Maud. Dia datang dengan kondisi babak belur tapi mengatakan tidak mengingat apa yang terjadi. Dia juga mengaku sakit kepala dan karena itulah teman-temannya menyuruhnya untuk mandi dulu. Setelah itu ada panggilan masuk ke ponsel Dan dari nomor Maud yang ternyata polisi. Polisi mengabarkan bahwa Maud sudah meninggal dalam kecelakaan tadi pagi dan sekarang TV juga sudah menyiarkan tentang kejadian naas tersebut. Semua itu membuat mereka berpikir roh Maud kembali bahkan di hari pertama kematiannya dan belum sadar jika dia sudah tidak ada. Ketiganya pun memilih menyingkir dan tidur-tiduran di tepi jalan ketimbang tinggal bersama hantu. Besoknya mereka kembali ke markas dan Maud sudah tidak ada. Sebagai teman yang baik, mereka pun memutuskan untuk bersedekah mengatasnamakan Maud dan siapa sangka Maud juga berdiri di sana dengan melakukan hal yang sama. Maud berkata dia melakukan persembahan mengatasnamakan mereka bertiga agar mempunyai makanan di alam sana jika sudah meninggal nanti. Odd berpendapat mungkin seharusnya mereka harus mencari tahu apa urusan dunia yang belum terselesaikan oleh Maud agar bisa membantunya segera bereinkarnasi kembali. Malamnya saatnya mereka beraksi. Lampu konslet dan Maud membuat mereka takut tapi dia malah berkata, jangan takut hanya karena mati lampu. Puluhan lilin pun dinyalakan. Dimulai dari Odd, dia mengembalikan puluhan DVD mesum tapi Maud berkata sudah tidak menginginkannya lagi. Kay mengembalikan uang yang pernah dipinjamnya dulu tapi Maud berkata Kay ini miskin yang lebih membutuhkan uang itu sedangkan Dan sendiri tidak merasa pernah berhutang apapun kepada Maud. Setelah itu Maud mengucapkan terima kasih dan berkata mencintai mereka semua. Angin bertiup, petir tiba-tiba menyambar dan Maud pun menghilang. Listrik menyala kembali dan mereka bertiga tampak senang karena mengira semua usaha mereka sudah berhasil. Gak taunya Maud muncul lagi dari balik dinding yang bertanya sedang merayakan apa. Mereka mengira-ngira apa yang membuat Maud tidak ingin pergi dan Odd menyalahkan Dan yang tidak hadir di acara pentabisan Maud dulu. Jadi sekarang solusinya, Dan yang harus ditabiskan. Singkat cerita, Dan pun menjadi biksu dengan 2 pengawal abal-abal di belakangnya. Mereka lalu kembali ke markas dan senang bukan main karena tidak menemukan Maud. Seharian Maud tidak menunjukkan batang hidung dan mereka pun bisa tidur nyenyak. Tapi sayangnya itu cuma sehari dan besoknya Maud muncul lagi. Dia langsung menyemprot teman-temannya yang sebenarnya ada apa terutama si Dan ini. Maud kesal dan memutuskan hubungan pertemanan mereka. Lampu pun mati seakan mendukung niat Maud. Ketiga pria ini langsung bubar dan bersembunyi di tempat yang berbeda. Odd yang bersembunyi di kamar mandi semakin takut ketika mengintip sepasang kaki yang bisa melayang di udara. Ternyata itu hanyalah Kay yang menanyakan kenapa pintunya dikunci. Sekarang Maud menggedor kamar sampai mendobrak pintu. Dan sudah ketakutan sambil berkata tolong jangan lukai dia yang sebenarnya Maud hanya ingin mengambil pakaiannya. Tiba-tiba Maud sekarang ingat bahwa dia akan ke pusat kota untuk membelikan Ning bunga. Hal ini sebenarnya diketahui oleh Odd dan sekarang Dan mempertanyakan kenapa malah dia yang disuruh untuk menjadi biksu jika sudah tahu dari awal. Sekarang Dan berencana akan menumbuk Odd sampai halus jika dia sudah melepaskan jubahnya. Maud berlari keluar dan segera menghampiri Ning dan menyatakan cintanya sambil memberikan bunga. Ning lalu menjawab dia pun sudah lama menunggu dan tiba-tiba rahangnya copot yang membuat Maud kabur. Ketiga temannya yang sudah dari tadi kembali ke markas merasa lega akhirnya Maud menyelesaikan urusannya di dunia. Gak taunya Maud balik lagi dan berkata sekarang dia sudah mengingat semuanya. Jadi ceritanya hari itu dia membeli sebuket bunga dan diam-diam mengikuti Ning. Baru saja Maud ingin berjalan menghampiri Ning, kecelakaan itu terjadi dan Maud diselamatkan oleh seseorang. Maud pun berjalan mencari keberadaan Ning yang ternyata sudah tewas. Jadi, Maud sendiri masih hidup dan sekarang hantu Ning datang kepadanya yang ingin mengatakan sesuatu tapi rahangnya itu selalu jatuh di detik-detik dia membuka mulut. Cerita ketiga masih seputaran perayaan Songkran.
Akun yang bernama Jen Jenesa ini mempunyai janji kencan buta dengan seorang pria bernama Hip di Chiang Mai via sosmed. Nah, yang ini bernama Kat, sahabat terbaik dari Jenesa, dan yang ini adalah pacarnya yang bernama Boy. Hari itu mereka sedikit bete-betean dan Kat mengatakan dia diajak pergi ke Chiang Mai oleh Jen. Singkat cerita sampailah mereka di Chiang Mai dan si cabi lucu inilah yang bernama Jen. Tidak lupa, Kat juga memposting fotonya di sosmed yang langsung di-like oleh Boy. Perayaan Songkran pun sudah dimulai. Orang-orang berkumpul untuk bermain air. Kat tidak begitu suka dengan permainan itu sedangkan si genit cantik ini sangat menikmatinya. Rencananya mereka akan berjalan kaki menuju ke hotel dan di tengah jalan ada seorang pedagang yang menarik tangan Kat yang menawarkan air untuk membersihkan diri dari energi negatif. Kat menolak tapi Jen merasa omongan si ibu ada benarnya. Mereka pun berdebat dan setelah itu si ibu tiba-tiba menghilang entah kemana. Ini menakutkan dan mereka pun segera pergi. Boy menelpon Kat tapi Kat tidak ingin mengangkat teleponnya dengan alasan dia masih ngambek. Tapi untuk menarik perhatian mereka pun berfotoria dan menguploadnya di sosmed. Di tengah jalan, Kat merasa sekilas melihat hantu. Singkat cerita, akhirnya sampai juga mereka di hotel tua dengan staf ala-ala seperti ini. Sebelum check-in, Kat meminta agar lemari dikeluarkan dari kamarnya karena dia tidak suka yang katanya lemari itu identik dengan hantu. Di tempat lain, Boy tampak hadir di sebuah pemakaman yang berkata beristirahatlah dengan tenang Jen. Kembali ke hotel, mereka berdua diantarkan ke kamar menggunakan lift dan Kat menanyakan Jen apa rencana selanjutnya, tapi bapak petugas ini yang menjawab. Kat pun berkata dia sedang berbicara dengan temannya tapi di mata bapak, Kat hanya sendirian. Melihat Kat yang terus berbicara sendiri, dia merasa takut tapi di mata mereka justru si bapaklah yang tampak aneh. Ketiganya mempunyai pikiran masing-masing di kepala yang melahirkan rasa takut ditambah lampu lift yang sedikit konslet. Sekilas, Jen memang terlihat seperti hantu. Cerita kembali ke rumah duka. Biksu mengatakan kematian Jen sangat mendadak dan masih tidak disadari olehnya. Kat sebagai teman dekat dapat melihatnya karena ikatan dalam pikiran mereka. Satu hal yang ditakutkan sekarang adalah jika Rogen belum kembali sebelum dikremasi, maka selamanya dia akan menjadi Rogen tayangan. Kerabat Jen sendiri meminta Boy untuk terus menghubungi Kat agar segera membawa Jen kembali dan cerita berlanjut ke hotel. Sampailah mereka di kamar tua dan lembab. Jen merasa kamar itu panas tapi Kat merasa dingin yang biasanya menandakan kehadiran hantu menurutnya. Mereka masih memperdebatkan tentang hantu sampai Kat turun ke resepsionis untuk komplain karena permintaan khususnya tidak dipenuhi. Jen yang sedang asik dandan kaget melihat penampakannya sendiri di cermin. Dia pun turun menyusul Kat dan berbicara dengannya. Hal ini semakin membuat dua petugas takut apalagi melihat sendiri wajah hantu Jen yang asli setelah memegang patung Buddha. Kat tidak ingin berlama-lama dan meminta mereka untuk segera mengeluarkan lemari sesuai permintaannya, tapi siapa yang akan melakukannya sekarang? Kat menunggu lama dan tidak ada yang datang. Yang ada, Jen berpura-pura menjadi hantu dan menakutinya. Awalnya, Kat berkata dia tidak takut dan walaupun Jen mati, dia pasti akan menjadi hantu yang imut. Baru saja bilang begitu, Kat malah tidak sengaja melihat penampakan sosok Jen yang sesungguhnya di cermin. Dia berteriak yang katanya melihat hantu dan Jen juga mengakui melihatnya tadi. Petugas hotel sendiri baru tampak akan naik ke kamar mereka. Di lift, ada yang menyapa dan si bapak menjawab tanpa menoleh. Setelah ada jawaban tentang keberadaannya yang sudah dari sebelum petugas ada, dia baru tersadar bahwa yang diajak ngobrol itu adalah hantu. Lanjut ke kamar. Mereka berdua masih mengira-ngira tentang adanya hantu di kamar tersebut. Jen mengeluarkan jimat gelang Buddha sebagai penangkal tapi Kat membuangnya. Menurut Kat, segala yang berhubungan dengan patung Buddha bisa semakin membuatnya melihat hantu. Jen berkata itu pemberian ibunya dan jika kembali nanti pasti ditanya lagi, jadi dia pun mencari kemana gelang tersebut jatuh. Kat membantu mencari dengan menengok ke bawah ranjang dengan kepala terbalik. Di sini mereka saling kaget yang katanya melihat hantu. Hari semakin larut dan Jen memutuskan untuk tidur tapi tidak dengan Kat. Dia masih takut dengan apa yang dilihatnya dan memeluk Jen si hantu sebenarnya. Di sosmed sendiri, Boy sudah komen agar segera menghubunginya tapi tidak terbaca oleh Kat. Besoknya, Kat menitipkan kunci di resepsionis karena dia akan berjalan-jalan keluar dan mengaku tidurnya sangat nyenyak yang membuat kedua orang ini berpikir mungkin hantu yang bersamanya sudah pergi. Mereka pun tertarik untuk memastikan dengan memegang patung Buddha dan di sana terlihat hantu Jen yang bertingkah centil. Di luar, orang-orang masih berperang air dan Kat yang sangat tidak suka itu kesiram yang akhirnya membuatnya menggila dengan membalas tembakan. Untuk memudahkan pencarian Hip si laki-laki semu itu, Jen pun berencana memposting fotonya bersama Kat di sosmed. Saat mau foto itulah pesan Hip terbaca oleh Kat yang katanya, "Apakah kau berhasil menipu temanmu untuk datang bersama?" Karena kalimat itulah Kat kecewa yang ternyata dia datang ke Chiang Mai bukan untuk bersenang-senang bersama tetapi karena pria ini.
Kat lalu meninggalkan Jen begitu saja dan kembali ke hotel. Di hotel, dia bertemu dengan seorang pria dan dia inilah yang bernama Hip. Hip menanyakan Jen kepada Kat karena tidak pernah melihatnya. Alasan Hip bisa mengenali Kat karena mengaku Jen selalu menceritakan tentang Kat kepadanya. Kat berkata Jen memang bersamanya tepatnya sejam yang lalu, tapi Hip terus bertanya di mana karena dari postingan foto-foto Kat yang di-tag ke Jen itu dia selalu terlihat sendiri. Hip sendiri sudah nongol di awal mereka berjalan ke hotel yang dikira hantu oleh Kat. Di momen ini, Boy menelpon yang langsung mengabarkan Jen telah meninggal dalam perjalanan ke bandara menggunakan taksi. Kat seakan tidak percaya dan ternyata si ibu pedagang di awal cerita itu lari ketakutan saat dia melihat hantu Jen. Kat juga teringat omongan dua petugas hotel yang berkata, semua orang tahu kecuali kau. Pesan Boy adalah agar Kat segera membawa pulang Jen kembali sebelum jasadnya dikremasi karena Jen belum tahu bahwa dia sudah meninggal. Tanpa menunggu lama, Kat pun mengemas barang-barangnya dan segera turun menggunakan lift. Di sini, Jen tiba-tiba muncul dan memanggilnya. Dia mengoceh panjang lebar tapi Kat tidak berani menatap wajahnya. Jen meminta maaf soal Hip yang tidak pernah diceritakan sebelumnya dan menggoyang-goyangkan badannya yang justru membuat Kat semakin merasa takut. Lift akhirnya sampai di lantai dasar dan Kat mengingat omongan Boy yang memintanya untuk membawa pulang Jen. Di sini, Kat merasa sedih dan memeluk sahabatnya. Dia pun mengajak Jen untuk segera pulang dan sepanjang jalan, Jen menghibur Kat yang katanya ingin pergi ke kremasian temannya. Sesampainya di rumah duka, Jen baru tahu bahwa dia sudah meninggal dan menangis sedih. Kembali ke cerita 2, Maud dan para begundal pun melapor ke polisi atas kesalahpahaman tentang kematiannya, dan di luar sana, Ning terus mendatangi dengan rahang jatuh sambil berkata sudah menunggunya. Hantu Som terus menempel kepada kekasihnya Tar. Pada akhirnya, semua kenangan itu akan selalu tertinggal di dalam sebuah tempat di hati masing-masing. Jen yang sudah menjadi hantu mengetahui pria idolanya dulu ternyata seorang bajingan pengepul wanita dan berjalan pergi meninggalkannya. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.